fisioterapy joint compression. Nah, ini kompresinya lebih besar daripada yang diterapkan oleh berat badan, yang dimana memfasilitasi kontraksi bersama pada sendi dan mengalami kompresi. Nah, tujuannya untuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan rentang gerak sendi. Kedua ada intrinsic stretch. Ini merupakan jenis peregangan otot yang dilakukan tanpa bantuan alat. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak secara alami dalam tubuh dan tanpa memperoleh tekanan yang berlebihan pada otot atau sendi. Nah, yang ketiga ada quick stretch. Ini merupakan teknik peregangan cepat yang merupakan salah satu metode peregangan otot fisioterapi dan latihan olahraga. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Ada secondary ending stretch. Nah, ini merupakan gabungan dari isometric stretch dan quick stretch. Ini dimana fisioterapisnya memberikan stretching cepat dengan memberikan tahanan saat otot terstretch dan pasien akan melawan tahanan yang diberikan. Ini berfungsi untuk meningkatkan dan memfasilitasi gerakan yang lebih baik. Yang kelima ada tapping. Nah, ini merupakan gerakan untuk mengurangi rasa sakit dan membantu mengurangi tekanan darah. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan pada jaringan bawah kulit yang dapat membantu mengurangi rasa sakit dan imobilitas. Yang keenam ada light moving stretch. Dalam fisioterapi ini gerakan ringan untuk mengurangi rasa sakit dan fungsinya dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan pada jaringan bawah kulit dan dapat membantu mengurangi rasa sakit dan imobilitas. Nah, yang ketujuh ada vibration. Nah, ini merupakan getaran dari ponsel dan menggunakan ponsel yang diprogram untuk menghasilkan getaran dengan frekuensi dan intensitas tertentu. Nah, yang kedelapan ada quick itching. Nah, ini merupakan teknik fisioterapi dengan menggunakan es untuk mengurangi nyeri peradangan dan pembengkakan. Nah, yang kesembilan ada upper extremitas traction. Nah, ini traksi merupakan bentuk perawatan di mana tarikan manual atau mekanik digunakan untuk meringankan sendi. Nah, upper extremitas traction ini merupakan tarikan manual yang dilakukan pada region shoulder, elbow, dan finger. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang dan sendi, serta meningkatkan rentang gerak dan mengurangi ketegangan otot. Ada lower extremitas traction. Nah, ini lower extremitas traction ini merupakan tarikan manual namun dilakukan pada region hip, knee, dan ankle.
Nah, ini berfungsi untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, memfasilitasi pemulihan pasca operasi, dan mengurangi ketegangan otot. Nah, yang ke-11 ada fast vestibular stimulation. Nah, ini merupakan teknik yang digunakan dalam terapi fisik atau rehabilitasi ini untuk merangsang sistem vestibular yang terletak di dalam telinga dan berperan untuk menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem vestibular dan memfasilitasi proses pemulihan. Nah, yang ke-12 itu ada approximation. Nah, ini dalam konteks fisioterapi biasa disebut dengan rehabilitasi. Nah, ini mengacu pada teknik atau gerakan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan atau memadatkan struktur anatomis tertentu. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan stabilisasi sendi dan meningkatkan proprioception dan memfasilitasi gerakan yang lebih normal dan mengurangi spasme pada otot. Nah, pada Burnstone stage ini yang pertama ada flaccidity. Nah, tahap ini biasa ditandai dengan kurangnya gerakan sukarela pada otot yang terkena. Refleks dan sensasi anggota tubuh mungkin juga tidak ada. Jadi untuk mencegah kekakuan, fisioterapi dapat secara pasif menggerakkan bagian tubuh untuk mempertahankan kapasitas gerakannya di masa depan. Ini berfungsi untuk memberikan stabilitas sendi, memberikan stimulasi sensorik, atau membangunkan otot-otot dan kerja otak. Nah, intervensinya berupa peregangan pasif, mobilisasi dengan lunak, dan ulang. Kedua ada spasticity appears. Pada tahap ini pasien sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menggoyangkan beberapa jari atau sedikit mengangkat kaki. Nah, ini berfungsi untuk secara bertahap akan mengurangi kelenturan dan mempromosikan gerakan yang lebih terkontrol dan terarah. Nah, intervensinya latihan seperti latihan peregangan untuk kelenturan dan latihan gerak pasif dan aktif. Yang ketiga ada inserted spasticity. Tahap ini sering disebut sebagai tahap gerakan sukarela atau karakteristik tahap ini meliputi peningkatan spasitas lebih lanjut dan munculnya kontrol motorik. Nah, ini berfungsi untuk membangun gerakan sukarela yang muncul dan terapi gerakan yang didiskusikan seperti aplikasi pelatihan isometrik yang tepat. Spasticity. Tahap ini spasitas atau ketegangan otot mulai menurun. Ini memperkenalkan latihan yang melibatkan gerakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kekuatan yang membutuhkan lebih banyak koordinasi fisik. Nah, latihan fisioterapi yang ditargetkan untuk meningkatkan rentang gerak sendi secara signifikan.
berlebihan di mana rentang gerak sendi meningkat ke tingkat di mana pasien dapat melakukan kombinasi gerakan yang kompleks. Nah, ini berfungsi untuk memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, meningkatkan rentang gerak dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, yang keenam ada spasticity disapers. Nah, ini merupakan tahap spasitasi yang menghilang dan kembalinya fleksibilitas dan kekuatan otot serta fungsional rentang gerak serta peningkatan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antara ekstremitas atas. Nah, yang ketujuh ada normal function return. Tujuannya itu untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dapat dianggap normal atau optimal setelah mengalami cedera, penyakit, atau kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan fungsionalnya. Nah, selanjutnya ada myofascial release. Nah, ini merupakan teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan ikat atau fascia yang mengelilingi otot. Myofascial release ini berfungsi untuk merangsang perubahan dalam fascia yang mungkin menjadi kaku, terhimpit, atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, dan ketegangan kronis. Nah, ini dilakukan melalui manipulasi lembut dan terarah pada jaringan ikat untuk melepaskan ketegangan, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki aliran darah dan cairan limfatik. Nah, selanjutnya ada muscular energy techniques atau MATS. Yang pertama ada PCS atau post contraction stretching. Nah, ini melibatkan kontraksi isometrik pada otot, kemudian dilanjutkan dengan peregangan otot yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot yang terganggu. Kedua ada post isometric stretching. Ini melibatkan kontraksi simetrik pada otot agonis yang menggerakkan dan kemudian dilanjutkan dengan relaksasi otot antagonis yang berlawanan. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi nyeri, memperbaiki mobilisasi, dan meningkatkan rentang gerak sendi. Yang ketiga ada reciprocal inhibition. Nah, ini merupakan teknik yang menggunakan kontraksi otot antagonis yang berlawanan untuk mengurangi ketegangan otot agonis yang menggerakkan. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot yang terganggu. Nah, reciprocal inhibition ini dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau secara otomatis menggunakan alat.